Shalom saudaraku, kita bertemu lagi di dalam mesbah keluarga pada hari ini. Kita akan bersama-sama belajar tentang firman Tuhan, merenungkan, mengerti, kemudian kita belajar juga untuk melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan keseharian kita. Mari kita berdoa. Puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus. Sebab berkat, pemeliharaan, juga perlindungan Tuhan selalu nyata dalam hidup kami. Pada saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Kuasailah kami ya Allah Roh Kudus, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu, mengerti dan kemudian melakukannya di dalam kehidupan kami. Sehingga firman itu dapat berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Engkau juga perkenankan dan layakkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Sehingga biarlah segala sesuatu yang kami dengar semua berasal dari Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan kita pada hari ini terambil dari Yunus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Akan menjadi perenungan di dalam mesbah keluarga pada hari ini. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya. 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya. Ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian. Manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa. Tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya. Manusia dan ternak berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah. Serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murka-Nya yang menyala-nyala itu sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pertobatan adalah hal yang biasa dipercakapkan atau didiskusikan di dalam kehidupan kita bersama Kristus. Kita sering merenungkan, bahkan kita sering berpendapat atau mungkin bertanya. Sebenarnya jika kita bicara tentang pertobatan,
apakah ada kelompok-kelompok orang yang memang harus mengalami dan menjalani pertobatan? Apakah kita termasuk kelompok yang memang harus mengalami pertobatan yang cukup hebat dalam hidup? Atau kehidupan kita adalah kehidupan yang biasa saja? Tidak perlu terjadi selalu pertobatan dalam hidup, cukup sekali-sekali, karena toh apa yang kita perbuat tidak membuat Allah begitu murka dalam kehidupan kita. Ketika kita merasa bahwa pertobatan hanya perlu dilakukan oleh sekelompok orang-orang tertentu, maka sering kali kita merasa bahwa pertobatan tidak perlu kita lakukan. Kita merasa bahwa hal-hal salah dalam hidup kita adalah hal-hal salah yang biasa dan wajar kita lakukan. Tidak menimbulkan sebuah masalah atau dampak sosial, dan tidak menyebabkan keadaan masyarakat, moral yang dimiliki menjadi jatuh atau menjadi rusak. Hal yang kita lakukan adalah hal yang kita pandang masih bisa dimaafkan dan ditolerir dalam kehidupan manusia. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ternyata mentolerir sebuah perbuatan salah atau menganggap bahwa apa yang kita lakukan, hal-hal salah yang kita anggap kecil dan dibiasakan, lama-lama akan menjadi sebuah gaya hidup yang akhirnya akan terus-menerus melewati batas kewajaran. Contoh, pada awalnya kita hanya berbohong dalam hal keseharian. Kita merasa dan kita memandang bahwa berbohong adalah sebuah hal yang wajar. Sebuah hal yang justru menjadi kebutuhan. Sulit kalau dalam segala situasi kita mengatakan hal yang jujur. Karena di samping kita akan dianggap kurang bijaksana dalam mengelola keadaan, juga kita akan disebut bodoh dalam melihat situasi yang terjadi. Karenanya, bohong sedikit-sedikit itu perlulah dalam kehidupan. Tetapi kemudian apa dampaknya ketika kebiasaan memanipulasi keadaan itu menjadi hal yang besar atau menjadi hal yang lama-kelamaan melewati batas. Kebohongan ternyata tidak cuma sekedar dari perkataan, tetapi ternyata kebohongan bisa dilihat dari sebuah perbuatan. Kalau kebohongan itu sudah masuk di dalam perbuatan, maka istilah kebohongan itu beranjak tingkatannya, sebutannya menjadi ketidaksetiaan atau ketidaktekunan dalam hidup. Kebohongan yang sedikit kemudian menantang orang-orang untuk melakukan kebohongan yang uji nyali. Ada banyak orang yang bermain dengan keadaan dan kebenaran serta kejujuran. Kalau sebuah hubungan suami istri atau pasangan kekasih lurus-lurus saja di dalam kejujuran dan kesetiaan, menjadi keadaan yang tidak seru. Tetapi keadaan menjadi seru kalau salah satunya memulai untuk bermain api, istilahnya. Ada keseruan tersendiri, ada bumbu tersendiri dalam hidup. Akhirnya kita mengakui bahwa dari semula kita yang mencari masalah
dalam kehidupan. Padahal seringkali kita bertanya kenapa kita menjalani dan mengalami sebuah masalah. Padahal secara tidak sadar karena terlalu asik dengan sebuah kebiasaan yang kecil, yang wajar, yang dianggap biasa, itu menjadi hal yang membahayakan. Niniwe dikenal sebagai kota yang mempunyai dosa yang luar biasa di hadapan Tuhan. Dan kita mengerti bahwa tidak ada seorang manusia pun dari awal sudah melakukan kejahatan yang sungguh luar biasa kejam. Dimulai dari hal yang kecil-kecil. Dimulai dari hal yang wajar, tetapi dibiarkan dan dibiasakan dan akhirnya menjadi sebuah gaya hidup. Menjadi kehidupan yang membenarkan hal yang salah. Di Niniwe terjadi banyak kejahatan, seksual, moral yang tidak baik, pembunuhan kejam, ketidakadilan, penyelewengan di dalam pemerintahan, hak-hak yang diperkosa, anak yatim, juga janda, semuanya dilakukan oleh penduduk Niniwe. Kejahatan penduduk kota Niniwe ini sudah sampai di hadapan Tuhan. Dan Tuhan yang adalah Allah Maha Kasih itu berfirman kepada Yunus. Pada kitab Yunus pasalnya yang pertama kita melihat bahwa Yunus pergi melarikan diri ke Tarsis, mengingkari tugas serta panggilan Allah kepada dirinya. Tetapi di pasal yang ketiga ini, di ayatnya yang pertama ketika firman Tuhan kepada Yunus datang untuk kedua kalinya, maka reaksi yang Yunus lakukan berbeda dari pasal yang pertama. Ketika perintah Tuhan datang untuk pergi bangun ke Niniwe, maka Yunus langsung bersiap dan pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Tuhan. Dan di ayat yang keempat serta seterusnya adalah berita ketika Niniwe menyerukan peringatan dari Tuhan kepada kota ini. Yunus membuka beritanya dengan mengatakan jangka waktu yang diberikan Tuhan, kesempatan yang diberikan Tuhan kepada penduduk kota Niniwe. 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Dan mereka tidak bertanya lagi kenapa Niniwe akan ditunggang balikan. Sebab mereka mengerti, mereka tahu, mereka sudah melakukan hal yang salah kepada Tuhan. Karenanya ketika orang Niniwe mendengarkan apa yang Yunus beritakan, maka raja itu dan pembesarnya langsung mengumumkan dan memberikan maklumat untuk menyesali diri, berpuasa, dan bersedih di dalam keberdosaan mereka. Saudaraku, ada yang menarik di dalam bacaan pasal yang ketiga pada saat ini. Yang pertama, tentu saja Yunus mengumumkan 40 hari lagi Niniwe ditunggang balikan. Di situ mau memperlihatkan kepada kita, Allah memberi kesempatan kepada penduduk di Niniwe untuk bertobat. Ternyata reaksi atau respon orang Niniwe
Di luar dugaan Yunus. Yunus berpikir awalnya orang Niniwe pastilah tidak akan bertobat. Tapi ternyata orang-orang Niniwe ini percaya kepada Allah. Dan mereka langsung merespon dengan sebuah tindakan nyata. Kehidupan yang kita jalani adalah kehidupan yang selalu diperhatikan oleh Tuhan. Kehidupan yang kita jalani adalah kehidupan yang sangat dikasihi oleh Allah. Tuhan tidak pernah mau kita hidup di dalam kebinasaan. Tuhan ingin kita tetap bisa mengalami dan tetap bisa menikmati pengampunan serta kehidupan kekal yang Dia berikan kepada kita. Karenanya ketika kehidupan kita mulai melakukan hal yang salah, mulai membiasakan hal yang tidak benar, maka seberapa sering Tuhan menegur kita melalui orang-orang yang Dia pakai. Mari bandingkan diri kita dengan penduduk kota Niniwe. Kita adalah orang yang percaya kepada Allah. Sama, penduduk Niniwe pun percaya kepada Allah. Tetapi ketika penduduk Niniwe mendengar peringatan dari Yunus, mereka langsung merespon dengan cepat. Dan mereka tidak bertanya kenapa. Dan mereka tidak membantah apa salah kami. Tapi mereka menyadari dan mengakui bahwa mereka sudah melakukan hal yang jahat di hadapan Tuhan. Maka pertanyaannya adalah, apakah kita orang yang percaya kepada Allah? Lalu jika kita adalah orang yang percaya kepada Allah, seberapa sering kita mendengar Allah berfirman dan menegur kehidupan kita? Lalu bagaimana respon kita ketika kita mendengar teguran Tuhan itu? Pertobatan mungkin bisa terjadi dengan sebuah penyesalan. Tetapi penyesalan itu sendiri bukanlah sebuah aksi dalam pertobatan. Pertobatan adalah titik ketika kita mengerti bahwa apa yang kita lakukan itu salah. Dan kita bisa terima ketika kelakuan, perbuatan, kehidupan kita yang salah itu ditegur oleh Tuhan. Baik melalui firman-Nya maupun oleh orang-orang yang Dia pakai untuk mengingatkan kita. Ketika kita mengerti, ketika kita menerima, dan kita bisa mengakui bahwa apa yang kita lakukan itu salah, maka langkah yang kemudian adalah kita meninggalkan yang salah itu. Kita pergi dari yang salah itu. Seperti kita melakukan perjalanan, baik berjalan kaki, baik mengendarai mobil, tujuan kita tidak pernah ke belakang. Pandangan dan arahan kita tidak pernah ke belakang, tetapi ke depan. Ketika kita tahu bahwa tujuan kita belum sampai, maka kita akan terus berjalan. Bisa bayangkan bagaimana kehidupan kita jika kita ingin maju, tetapi arah pandangan kita selalu ke belakang. Tidak meninggalkan tempat itu untuk sampai di tempat tujuan, tetapi tetap berfokus kepada titik yang awal. Orang Niniwe, penduduk di Niniwe,
mengerti, menerima, mengakui bahwa mereka sudah jahat di hadapan Tuhan. Karenanya merespon semuanya itu, maka mereka berkabung. Mereka menyatakan kesedihan mereka di dalam puasa. Sungguh-sungguh mereka menyesal untuk apa yang mereka perbuat. Ketika mereka bersedih untuk hal yang salah, yang selama ini menjadi gaya hidup mereka. Mereka menunjukkan kerendahan hati mereka. Mereka tidak sombong. Mereka tidak merasa diri mereka benar. Dan ketika mereka merendahkan diri, merendahkan hati, mereka pun melakukan sebuah tindakan. Dan pada akhirnya berharap kemurahan dan anugerah Tuhan. Saudaraku yang terkasih, kehidupan kita seringkali kita tidak sedih dengan apa yang kita lakukan. Ketika kita mencuri uang orang lain, kita tidak sedih. Ketika kita berselingkuh juga kita tidak sedih. Kita tidak memikirkan orang yang kita sakiti. Ketika kita memaki-maki orang, menuduh orang, menghakimi orang lain, dan menyatakan diri kita yang selalu benar, kita juga tidak sedih. Kalau kita diingatkan bagaimana kehidupan kita harus seperti Tuhan Yesus yang mendidik dan mengajar kita, maka hampir tidak pernah kita menerima hal itu sebagai teguran dari Tuhan. Kita sering kali membalikkan setiap teguran itu. Kita bahkan sering memarahi orang yang menegur kita dengan mengatakan bahwa dia tidak lebih baik dari kita, dengan mengatakan bahwa dia sok tahu, dengan mengatakan bahwa dia tidak mengalami apa yang kita alami, dan seterusnya. Dan ketika berkali-kali kita ditegur, oke lah, saya mengaku saya salah. Ya, saya tidak akan melakukan itu lagi. Tidak ada kesedihan. Tidak ada kerendahan hati. Tidak ada pengakuan. Jangankan perubahan sikap, tetapi untuk mengakui dengan benar, mengharapkan anugerah dari Tuhan, kita bahkan tidak melakukan itu. Saudaraku yang terkasih, Allah selalu memberikan kesempatan dalam hidup kita untuk kita melakukan kehidupan terus dengan baik di dalam firman-Nya. Allah kita bukan Allah yang pemarah. Allah kita di dalam Kristus bukan Allah yang mendendam. Kalaupun Dia mendidik kita dengan sebuah peristiwa yang tidak mengenakan, itu bukan hukuman. Tetapi itu adalah cara Tuhan untuk mendidik kita, menegakkan supaya kita mengetahui yang benar dan yang adil dan yang seharusnya kita jalani di dalam Tuhan. Itu sebabnya dikatakan bagaimana Allah menyesal dengan rancangan malapetaka yang dibuatnya. Ketika Allah marah kepada penduduk di Niniwe, itu bukan untuk melampiaskan kemarahannya dengan hukuman yang akan diterima penduduk Niniwe. Tetapi Allah ingin supaya penduduk di Niniwe itu mengerti bahwa Allah yang mereka sembah dan mereka percaya adalah Allah yang penuh kasih, yang adil, dan yang benar. Dan jika setiap peristiwa kehidupan dengan lemah lembut Tuhan tunjukkan tidak membuat kita mengerti, maka
diperlukan didikan yang keras supaya kita mengerti. Itu yang pertama. Dan penyesalan yang kedua adalah berangkat dari Allah yang Maha Kasih itu. Dia tidak ingin ada satupun orang yang binasa. Dia ingin semua orang itu bertobat. Supaya semua orang itu bisa menerima pengampunan dan hidup kekal. 2 Petrus pasal 3 ayatnya yang ke-9. Kita tidak pernah tahu berapa lama kita hidup. Tetapi apakah sebegitu lama kita hidup, kita menyia-nyiakan waktu yang diberikan Tuhan untuk kita melakukan hal yang benar di hadapan Allah. Pertobatan bukan ditujukan oleh kalangan orang-orang tertentu. Pertobatan bukan ditujukan kepada orang-orang yang mengganggu stabilitas negara atau daerah. Tapi pertobatan adalah menjaga kehidupan kita supaya kita tidak menjadi orang yang selalu membiasakan yang salah. Saya biasa kalau marah itu bicara dengan kasar. Saya biasa kok jalan dengan orang lain lawan jenis walaupun dia bukan pasangan saya. Oh, saya biasa mengambil bagian yang bukan bagian saya. Saya biasa untuk mencaci maki karyawan, dengan saya biasa untuk itu. Maka jika kebiasaan itu dihidupi dan dijiwai, maka kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang tidak lagi selaras di dalam kehendak dan kasih Allah. Karenanya Allah perlu dan sangat perlu untuk mendidik kita dengan keras supaya kita mengerti yang benar, yang adil, dan yang penuh kasih dalam kehidupan kita. Pertobatan adalah hal yang terjadi seumur hidup kita. Pertobatan bukan cuma sekedar penyesalan. Ya, hari ini saya berjanji tidak mengulang, tapi besoknya lagi kita mengulang. Pertobatan adalah sebuah perbuatan yang dimaknai dan dimulai dengan sebuah kesedihan. Orang yang bersedih akan selalu mengerti dan mengingat bahwa dia tidak akan lagi mengulangi hal itu. Karena dia sangat tahu, karena dia sangat mengerti bahwa apa yang dia perbuat adalah salah dan menyakitkan. Sebuah dongeng kuno mengingatkan kehidupan kita. Bagaimana kehidupan kita tidaklah bijak untuk membiasakan yang tidak seharusnya. Seekor kalajengking hendak menyeberangi sungai. Sungainya tidak terlalu dalam, tetapi ada arus. Dan kalajengking tidak bisa berenang. Lalu di dekat kalajengking yang sedang bingung untuk menyeberang sungai itu, ada seekor kura-kura yang memperhatikan si kalajengking. Lalu kura-kura itu bertanya, "Ada apa, sahabatku kalajengking? Kau terlihat bingung." Lalu kalajengking itu berkata, "Aku mau menyeberangi sungai ini, tetapi aku tidak bisa berenang. Maukah kamu menolongku?" kata si kalajengking. Kura-kura yang baik hati ini tentu saja mau menolong sahabat. Dan dia berkata, "Naiklah ke punggungku. Tapi ada syaratnya." "Apa?" tanya si kalajengking. "Syaratnya, kamu tidak boleh menyengat aku
baik di tengah perjalanan, penyeberangan, ataupun sampai di tepian. Lalu kalajengking menyanggupi permintaan kura-kura dan dia berkata, "Ya, aku tidak akan menyengatmu." Maka naiklah si kalajengking ini ke punggung kura-kura dan mereka menyeberang. Tetapi hampir sampai di tepian, kalajengking ini mengingkari janjinya. Dia menyengat si kura-kura ini dengan ekornya. Lalu kura-kura ini berteriak dan berkata, "Kenapa kamu mengingkari janjimu? Kamu sudah berjanji bahwa kamu tidak akan menyengatku." Lalu dengan lirih, kalajengking itu menjawab, "Maaf kura-kura, menyengat adalah kebiasaanku." Saudaraku yang terkasih, ada hal yang salah dalam kehidupan kita, yang sering kita biasakan dan kita anggap wajar. Padahal mungkin hal itu sungguh sangat menyakitkan orang lain. Kita menuntut orang lain untuk menerima keberadaan kita. Sedangkan kita tidak mau tahu apakah orang itu terluka karena perbuatan kita atau tidak. Bersyukur Kristus Tuhan kita sangat mengasihi kita. Dia menegur kita dengan segala cara. Di dalam firman, di dalam peristiwa hidup, bahkan melalui orang-orang yang dipakainya. Di dalam hidup kita, kita dianugerahkan Roh Kudus. Maka biarlah Roh Kudus itu menguasai kehidupan kita. Supaya ketika kita mendengar teguran Tuhan, dan kita mempunyai kesempatan hari ini, atau bahkan besok, kita bisa merenungkan, memaknai segala hal yang salah yang sering kita biasakan dalam hidup. Dan jika kita bisa mengakui semuanya itu, maka pastilah kita akan merasa sedih betapa jahatnya kita kepada orang lain dan kepada Tuhan. Dan di dalam kesedihan itu, biarlah kita mengakui dengan kerendahan hati bahwa kita membutuhkan Tuhan menolong dan memampukan kita untuk berangkat dari setiap hal yang salah yang mungkin sudah hampir menjadi kebiasaan hidup kita, untuk meninggalkannya dan tidak lagi kembali. Dan pada akhirnya kita mengharapkan anugerah dan kemurahan Tuhan, agar Tuhan terus memberikan cinta kasih, berkat, kemurahan serta perlindungannya di dalam kehidupan kita. Pada akhirnya kita bisa mengerti untuk kita hidup menyenangkan hati Tuhan, dan untuk kita hidup memperbaharui segala hal yang tidak benar di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Ya Allah yang hidup di dalam Kristus Yesus, ampunilah kami. Sebab ada banyak hal di dalam hidup kami yang kami sangat mengerti dan tahu bahwa itu salah. Tetapi masih terus kami kerjakan dan lakukan. Tuhan, tolonglah dan kuasailah kami, supaya kami sungguh-sungguh bersusah hati dan sungguh-sungguh merendahkan diri dan merendahkan hati di hadapan Tuhan, untuk meninggalkan semua hal yang tidak benar di dalam hidup kami. Supaya kami
Tidak seperti orang-orang yang hanya berjanji, tetapi tidak menyesali dan tidak bersedih untuk hal itu. Terima kasih untuk kemurahan-Mu ya Allah. Engkau tidak memurkai kami dengan maut dan malapetaka. Tetapi sebaliknya Tuhan memberi kami kesempatan untuk terus kami memperbaharui diri kami setiap saat, seturut dengan firman-Mu. Tolonglah kami ya Allah yang hidup, sebab kami lemah, dan puji syukur kepadamu, sebab Engkau adalah Allah yang Maha Kasih. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, tetaplah berjalan bersama kekuatan Allah dalam kehidupan kita. Sehingga akhirnya kita dimampukan untuk tidak meneruskan segala sesuatu yang salah di hadapan Tuhan, tetapi terus menjadi baru setiap hari bersama Kristus. Kiranya Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita. Amin.